Kudus Yesus sore hari ini. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus, dengan Ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiranmu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Yang pertama, Ecce Venio, dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka, Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang kedua, Ecce Ancila. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Maria menerima putusannya untuk mengandung Sang Putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu dan segala abad. Amin. Tesarus ketiga, sin unum, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, supaya mereka bersatu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Hati Yesus yang pantas, ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesarus yang keempat, Consumatum est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati kudus Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati kudus, hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesarus yang kelima, Adveniat regnum tuum. Datanglah kerajaan-Mu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia pada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka.
Kasihanlah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih, kami persembahkan Tesarus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Hati yang penuh dengan luapan rahmat dan penuh cinta, rajailah hati kami supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu. Kepadamu hidup dan mati kami persembahkan, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Marilah kita doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih-Mu untuk setiap hati yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus, Sang Pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh diri kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami, dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran kemanusiaan, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya Engkau kemuliaan-Mu, hati kami tertuju, sebab Engkaulah Sang Pemulih sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan dalam Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dengan ini Tesarus sudah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Martinus Widianto. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersembahkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa sore ini berdoa mohon kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk David Barnea sekeluarga, Margawati Rahayu sekeluarga, Bapak Benyamin, Sarah, dan ketiga anak mereka, Yowaf Galen, Eli, Cohen, Amir Ohana, Amikal Cikli, Ari Deri, Bisasel Smorik, dan semua rekan kerja mereka. Mari kita juga bawa wujud intensi kita masing-masing di dalam hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita kembali mengenang Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Kita yang selalu membangun kesatuan menerima Dia dalam Ekaristi, diundang untuk hidup seperti Dia, rela memberi diri secara utuh demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Menyadari kadangkala kita masih mementingkan diri sendiri sehingga jatuh dalam salah dan dosa, maka mari mohon ampun kepada Tuhan di awal Ekaristi ini. Kita hening sejenak.
Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan.
dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal, itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan. Tak perlu diragukan, lihat roti malaikat jadi boga peziarah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore. Saya pernah membaca di salah satu media nasional di negara kita ini tentang sebuah survei. Secara singkat saya bagikan demikian. Pada tahun 2021, ada 5,33 juta balita Indonesia menderita stunting, kurang asupan gizi. Mungkin penampakannya seperti saya inilah, semampai, semeter tak sampai, kecil, pendek, hitam lagi. Kendati saya hitam, tetapi hitam-hitam begini banyak yang ngantri. Kalau nggak percaya nanti waktu komuni pasti Anda ngantri. Sedangkan di tahun 2022 tahun lalu, 1 dari 5 anak Indonesia di bawah usia 12 tahun mengalami obesitas, kelebihan gizi. Fenomena ini rasanya menjadi sebuah indikasi kuat bahwa literasi pemahaman perihal makan minum yang sehat dan bergizi itu sangat lemah di tempat kita ini. Maka 2021 kurang gizi, 2022 obesitas, kelebihan gizi. Paham perihal makanan yang sehat dan bergizi yang dipahami dengan baik tentu akan sangat berdampak untuk mengurangi adanya stunting tadi, untuk juga menekan angka obesitas. Dan itu menjadi sebuah hal yang pokok dan penting bagi kita semua, khususnya orang tua yang punya andil banyak untuk putra-putrinya dalam masa pertumbuhan. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan,
Kita manusia dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki sisi jasmani dan rohani. Data awal tadi pastilah berurusan soal hal-hal yang jasmani untuk pertumbuhan fisik kita. Sedangkan perihal rohani juga tidak boleh diabaikan. Maka bisa saja kita membahasakan jangan sampai kita itu stunting dari sisi rohani, juga obesitas dari sisi rohani. Maka pada hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita diajak sekaligus diundang untuk memberi perhatian dari sisi hidup rohani kita. Sabda Allah yang kita dengar pada hari raya ini berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka ada di tengah kesulitan yang tiada henti mereka hadapi. Dengan menurunkan roti mana seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Sedangkan dalam Injil, Yesus pun memberikan roti yang sungguh baru, yakni tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita semua. Sedangkan dalam bacaan kedua, komunitas atau umat di Korintus pada waktu itu sedang mengalami ketegangan di antara mereka. Dalam situasi yang bingung seperti itu, Santo Paulus mencoba mencari jalan dan akhirnya dia memutuskan untuk menyampaikan tentang pengajaran tentang Ekaristi. Santo Paulus menegaskan dalam Ekaristi roti yang satu itu dibagi untuk semua orang dengan harapan muncul sebuah kesadaran pentingnya membangun kesatuan dan semangat pemberian diri untuk kebaikan bersama. Pertanyaannya adalah mengapa Ekaristi? Mengapa Ekaristi? Kita sebagai orang Katolik seringkali memberi pernyataan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita. Ekaristi adalah bagian penting dalam kekatolikan kita. Mengapa Ekaristi itu penting dalam kehidupan kekatolikan kita? Sebab agar rohani kita sehat, seperti jasmani kita yang sehat, kita juga memerlukan asupan rohani yang cukup. Dan asupan yang pokok itu adalah tubuh dan darah Kristus yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi. Tubuh dan darah Kristus adalah asupan rohani untuk kehidupan kekal kita yang idealnya kita terima setiap hari. Maka umat pun tidak berdosa kalau setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi. Yesus adalah roti hidup yang menyehatkan rohani kita, bukan seperti roti mana yang hanya menyehatkan jasmani lalu mati seperti bangsa Israel alami di padang gurun. Dengan menerima komuni suci, Kristus menyatu dalam diri kita supaya Dia menjadi energi, kekuatan bagi kita yang akhirnya menggerakkan hidup kita supaya sesuai dengan apa yang Dia lakukan. Memberi diri secara tulus, secara total demi keselamatan dan kebahagiaan banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah sejauh ini hidup rohani kita itu stunting atau obesitas? Kita dapat menguji diri kita melalui misalkan, apakah kehidupan rohani yang kita lakoni selama ini sudah memiliki porsi yang cukup? Entah itu secara pribadi, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam lingkungan, dalam komunitas-komunitas kategorial, maupun dalam lingkup besar paroki kita yang kita cintai ini. Ukuran penting yang lainnya adalah kita dapat mengukur hidup rohani kita sehat atau tidak dari buah-buah iman yang dihasilkan dalam keseharian kita. Jika dalam keluarga,
dalam kebersamaan komunitas kita lainnya, hadir kita itu membawa keharmonisan. Ada semangat saling memberi diri demi kebaikan secara tulus, merupakan bulir-bulir iman yang bisa menjadi indikasi bahwa hidup kerohanian kita berjalan dengan baik. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini, Yesus memakai ungkapan yang begitu realistis soal makan dan soal minum. Sebuah realitas yang kita alami dan kita lakukan setiap hari. Minimal 3 kali, pagi, siang, dan malam. Mengapa Yesus menggunakan istilah atau perumpamaan ini? Sebab Yesus ingin menegaskan bahwa persatuan dengan Dia adalah persatuan yang real dan konkret. Bukan hanya rohani, tetapi juga menyentuh sisi jasmani kita. Yesus telah memberikan dirinya seutuhnya untuk keselamatan kita dengan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu mau menegaskan untuk kita semua bahwa Dia sungguh hadir secara nyata dalam hidup kita, dalam ekaristi, dan juga dalam kesibukan kita sehari-hari. Konsekuensi dari kesadaran ini adalah karena kita hidup di dalam Dia yang telah merasuk dalam hidup kita, maka seharusnya hidup kita pun seperti Dia. Hidup yang melayani, hidup yang rela memberi diri sampai tuntas demi kebaikan sesama. Kita semua bisa melakukan itu karena Kristuslah yang hidup dalam diri kita, merasuk dalam tulang sumsum dan darah kita melalui tubuh Kristus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Semoga dengan hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita semakin mencintai Ekaristi dan semakin hidup seperti Kristus hidup untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rejeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi seluruh kaum beriman. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa,
semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajal. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan kita bawa wujud pribadi untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita janjikan doa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu, serta kabulkanlah permohonan kami, khususnya wujud kami dalam Ekaristi sore ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya. Sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini, Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagi umat-Mu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Kita doakan novena kepada hati kudus Yesus. Marilah berdoa bersama. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria, Bundamu tersuci, kami memanggil Engkau, kami mencari dan memohon kepadamu. Untuk mendengarkan permohonan kami ini, tumbuhkanlah dalam hati kami yang mengikuti novena ini rasa solider kepada mereka yang menderita dan berkesusahan. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Kami memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, dengan perantaraan Maria, Bundamu tersuci, untuk mengabulkan permohonan kami ini. Anugerahkanlah damai sejahtera bagi keluarga kami, kesehatan dan rezeki secukupnya. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria, Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesus, Tuhan jiwa kami, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang kami minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa kami akan mengetuk kalau bukan kepada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap kepadamu, ya Yesus. Kami mempersembahkan kepada hati-Mu permohonan kami ini. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, kami berharap padamu dan percaya kepadamu. Kami mempersembahkan diri di dalam Engkau, kami merasa aman. Hati kudus Yesus, kami berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami berharap padamu. Hati kudus Yesus, kami berharap padamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja minggu ini. Novena Hati Kudus dalam rangka menyambut ulang tahun paroki ke-98 dan pesta nama pelindung Hati Kudus Yesus tanggal 16 Juni 2023. Seluruh umat diundang untuk mengikuti novena Hati Kudus Yesus mulai Rabu 7 Juni 2023 sampai dengan Kamis 15 Juni 2023 pukul 17.30. Khusus hari Sabtu
pukul 18 dan Minggu pukul 17. Bagi umat yang hendak menyampaikan wujud atau intensinya, silakan menghubungi sekretariat paroki. Misa harian tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2023, misa harian di Gereja Hati Kudus akan diadakan pada sore hari pukul 17.30. Donasi untuk pendidikan calon imam selama bulan Maria melalui doa, ekaristi, donasi, 1000 lilin dan persembahan bunga di Taman Doa Bunda Maria Pengantara Segala Rahmat sejumlah Rp32.992.799. Kolekte Minggu 4 Juni 2023 sejumlah Rp21.064.000. Dana operasional sejumlah Rp12.372.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi Kudus ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mari bangkit berdiri, kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Maha Kasih memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.